Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku nggak sendirian. Aku akan ditemani oleh mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu ya teman-teman. Bisa kasih tahu Kak namanya siapa, program studinya apa? Oke, aku Dimas Akmal Widi Pradana dari Prodi Teknik Informatika. Oke, nah di sini teman aku ini akan tanya-tanya nih seputar Genbi dan beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa. Nah temanku ini itu mewakili dari pertanyaan teman-teman nih yang sebelumnya itu kan pernah aku suruh untuk tanya-tanya di kolom komentar. Nanti dari teman aku ini akan tanya-tanya ke aku. Oke, mungkin kita mulai ya Kak ya. Oke, nah kebetulan nih kan aku mau daftar beasiswa Genbi. Nah, sekalian mau tanya. Jadi apa itu Genbi? Oke, nah aku akan kasih tahu nih Genbi itu apa. Nah, Genbi itu adalah merupakan komunitas yang terdiri dari mahasiswa atau mahasiswi penerima beasiswa Bank Indonesia yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Jadi di komunitas ini tuh isinya tuh yang terima beasiswa gitu, tapi nggak cuma di satu univ, tapi di univ-univ lain yang bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu Kak. Oke, terus kalau misal kita dapat beasiswa Genbi itu benefitnya apa ya Pak? Oke, kalau misalnya kita dapat beasiswa dari Bank Indonesia itu, kita akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan, tunjangan studi, dan biaya hidup sebesar 1 juta rupiah per bulan atau 12 juta per tahun. Jadi itu kalau mungkin buat mahasiswa lumayan banyak ya Kak. Jadi bisa untuk bayar UKT atau biaya lain untuk kuliah gitu. Kemudian yang kedua itu ada peluang untuk magang di Bank Indonesia. Nah, peluangnya itu berapa persen? Nah, kalau magang itu sendiri adalah 50% teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika di beasiswa Bank Indonesia ini, nanti kalau udah gabung di komunitas Genbi, teman-teman semuanya bisa ada kesempatan magang 50%. Nah, terus yang ketiga, benefit yang ketiga itu ada peluang untuk kerja di Bank Indonesia. Nah, ini persenannya itu ada 75% gitu. Jadi minat nggak Kak? Minat sih. Minat sih. Oke, terus itu tadi kan manfaat dari ikut kegiatan-kegiatan Genbi ya Kak? Oke, kalau di Genbi itu aku pernah dengar katanya tuh dibagi ke dalam bentuk divisi-divisi, terus juga ada kegiatannya sendiri-sendiri. Nah, itu kegiatannya apa aja ya Kak di setiap divisi, dan terus divisinya juga apa aja gitu? Oke, mungkin aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada namanya divisi sosri. Nah di sini kegiatannya itu ada yang pertama itu cleaning up with Genbi. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau misalnya udah masuk di Genbi, nanti ada yang namanya desa binaan. Nah, di mana di desa binaan itu nanti ada program kerja yang namanya cleaning up. Nah, ini tuh bahasa Indonesianya itu kayak nanti itu kita kerja bakti, bersih-bersih kerja bakti gitu. Jadi nanti bantu membersihkan masjid, juga membersihkan jalan gitu bersama warga sekitar gitu. Jadi kayak Genbi itu sebenarnya kayak semi KKN gitulah, kayak nanti ada pengabdian masyarakat gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya Genbi Sehat. Nah, di sini Genbi Sehat itu nanti kita ada kegiatan kolaborasi biasanya sama ibu-ibu PKK atau warga sekitar. Nah, itu tuh nanti kita ada kayak senam bareng, olahraga bareng gitu. Terus yang selanjutnya itu ada Eco Green. Nah, nanti di sini tuh ada jadi teman-teman Genbi itu memberikan kayak bibit tanaman untuk nanti ditanam bersama-sama. Nah, kalau di universitas aku nih ya Kak, kemarin itu ada 1000 bibit. Nah, itu nanti akan ditanam bersama dengan masyarakat di desa binaan gitu. Terus selanjutnya itu ada Genbi berbakat dan berbudaya. Nah, di divisi sosling ini teman-teman semuanya akan memberikan kayak pelatihan gitu. Misalnya di situ ada pelatihan nari, terus juga ada pelatihan pidato begitu. Jadi di situ nanti akan diajarkan. Kemudian selanjutnya itu ada donor darah dan open donasi.
Jadi teman-teman nanti kalau misal udah masuk di Genbi biasanya tuh banyak tuh kayak kegiatan kayak gitu. Nah kemarin di univ aku, di Univ Salatiga itu ada yang namanya Donodela, itu bekerja sama dengan PMI Kota Salatiga gitu. Terus selanjutnya itu ada divisi edukasi. Nah divisi edukasi itu kan biasanya berkaitan dengan mengajar ya Kak ya. Nah di sini di divisi edukasi ini nanti teman-teman akan ngajar di SD di dekat desa binaan gitu. Jadi nanti teman-teman bakal ngasih kayak apa ya namanya edukasi lah gitu ke siswa-siswi di SD tersebut gitu. Kemudian juga ada yang namanya duta CBPR. Jadi nanti kita ngasih kayak edukasi tentang cinta, bangga, paham, rupiah ke adik-adik di SD di desa binaan gitu. Kemudian juga nanti ada yang namanya duta kris. Jadi teman-teman nanti kayak ngasih edukasi tentang kris itu seperti apa gitu. Kemudian juga ada seminar ekonomi. Jadi nanti ada kita tuh ngasih kayak apa ya, mengadakan seminar gitu ke mahasiswa atau masyarakat umum, jadi bisa ikut untuk seminar tersebut. Kemudian juga ada Genbi Lomba, dimana tadi kan ada pelatihannya ya Kak. Nah terus nanti itu dilombakan gitu, nanti kayak ada lomba pidato, menari, mengaji begitu. Oke, selanjutnya itu ada dari divisi kewirausahaan. Nah, di sini di divisi kewirausahaan itu aku udah pernah nih menjabat sebagai ketua divisi di divisi kewirausahaan. Nah kegiatannya apa aja? Nah, di divisi kewirausahaan itu nggak hanya berkaitan dengan uang nih teman-teman. Jadi ada namanya Genbi Merchandise. Nah, kamu nggak merchandise itu apa Kak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, jadi aku akan kasih tahu nih Genbi Merchandise itu seperti apa. Nah, contohnya nih kayak PD kayak gini, itu namanya merchandise di Genbi gitu. Terus juga ada yang namanya ID card sama juga polo t-shirt gitu. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang namanya UB, usaha dagang Genbi. Nah jadi di situ nanti ada kegiatan belajar UMKM yang mana itu akan menggunakan metode pembayaran kris gitu. Nah selanjutnya itu ada yang namanya UMKM binaan. Nah UMKM binaan itu nanti ada di desa binaan yang berada di divisi Softlink. Jadi yang tadi ya Kak? Bener banget. Nah itu nanti kegiatannya apa aja? Kegiatannya itu ada sosialisasi, pembuatan NIB, PIAT dan sertifikat halal. Kakaknya pernah dengar sebelumnya? Iya pernah. Nah kemudian selanjutnya ada sosialisasi dan pembuatan kris, pembuatan label produk atau buku menu. Kemudian juga ada upgrading varian rasa dan pembuatan sosial media untuk UMKM. Nah kegiatan itu kan adanya di desa binaan ya Kak ya. Nah ini ada selanjutnya, program kerja selanjutnya itu merupakan output dari UMKM binaan. Nah kegiatannya itu namanya Gayeng UMKM, dimana di Gayeng UMKM ini nanti dari beberapa universitas ya, misalnya di wilayah Semarang gitu ya, nanti itu mendisplay makanan produk dari UMKM binaan gitu. Jadi nanti produknya itu didisplay, dijual begitu. Nah selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu ada yang namanya divisi HRD. Pernah dengar nggak Kak HRD? Iya tahu. Tahu. Biasanya itu yang HRD itu yang ngapain ya Kak? Yang kalau di perusahaan kan buat kayak rekrut. Gitu. Nah ini beda ya teman-teman. Kalau di divisi HRD di Genbi itu kayak justru ke poin keaktifan gitu. Nah jadi di divisi HRD itu nanti ada mengadakan kayak pelatihan dan rapat kerja untuk komunitas Genbi. Kemudian juga ada fun camp. Nah ini seru banget karena nanti teman-teman Genbi itu ada ngecamp bareng nih gitu. Iya camping bener. Terus kemudian juga ada yang namanya Genbi Award, di mana nanti teman-teman yang aktif itu nanti akan dikasih reward gitu. Kemudian selanjutnya itu juga ada yang namanya Genbi of the Moon, di mana setiap bulannya itu nanti yang aktif di Genbi itu akan diposting di IG-nya Korkom gitu. Kemudian ada juga hair and care. Jadi teman-teman misalnya nih temennya tuh ada yang bikin jengkel gitu. Kalau enggak kok misalnya enggak aktif gitu. Di situ di divisi HRD itu nanti
kayak memberi wadah gitu, nanti kayak curhat gitulah ibaratnya, kayak ini temen aku nggak aktif gini-gini, gimana ya solusinya kayak gitu. Nah itu untuk divisi HRD. Terus Oke, selanjutnya itu ada divisi minat dan bakat, teman-teman. Nah, divisi minat dan bakat ini ada kegiatan Genbibus. Nah, Genbibus itu apa? Genbibus itu kayak kegiatannya seperti kayak renang, badminton, olahraga lah gitu, kesehatan kayak gitu. Nah, terus habis itu ada namanya Genbi FYP. Nah, dimana itu kegiatannya kayak pelatihan, misalnya kita mau jadi news anchor gitu. Nah, di situ nanti kita dilatih gitu, terus pembuatan video, editing video gitu. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya divisi Public Relation atau yang biasa disebut dengan divisi PR. Dimana di sini ada kegiatannya itu ada Genbi Fight, study banding. Nah, dimana nanti study banding itu biasanya kerjasama dengan universitas lain gitu. Kemudian juga ada kerjasama dengan media massa, dimana nanti kita dibantu untuk akses bersama media massa lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan yearbook, dimana nanti buku tahunan itu berisikan tentang foto-foto dan kegiatan teman-teman dari Genbi. Kemudian juga ada LinkedIn, dimana LinkedIn ini nanti teman-teman tuh wajib mempunyainya, karena ini salah satu pelatihan untuk cara untuk mendaftar kerja gitu. Oke, itu tadi kan berarti ada 6 divisi ya Kak ya, sama kegiatannya masing-masing. Oke, ini pertanyaan terakhirku ini Kak. Oke, pertanyaan terakhirku ini, aku tuh pernah dengar, aku agak bingung soal apa sih bedanya Genbi Korkom sama komisariat. Nah, itu yang buat aku bingung sih Kak. Oke, jadi Genbi Korkom itu Korkom itu adalah koordinator dari komisariat, di mana Korkom itu nanti sebagai konseptor untuk program kerja. Jadi itu yang buat konsepnya itu seperti apa, kayak gimana. Dan juga di Korkom itu nanti yang mengawasi komisariat. Nah, kalau komisariat itu sebagai pelaksana program kerjanya. Selain pelaksana juga bisa nih, kalau misalnya mau nambah ide program kerja itu juga bisa, tapi itu hukumnya sunnah ya Kak. Nah, jadi di komisariat itu sebagai pelaksana dari program kerja yang ada di Korkom gitu. Udah cukup paham Kak? Iya, udah terjawab semua sih Kak, pertanyaan-pertanyaan yang selalu kupikirin gitu. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan dari aku. Oke, teman-teman semuanya, untuk kali ini aku cukupkan ya untuk video kali ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kalau teman-teman masih mau bertanya-tanya, bisa tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.